Subuh belum benar-benar bangun ketika pasar itu lebih dulu hidup. Lampu-lampu kuning menggantung redup, memantulkan bayangan panjang di tanah yang becek dan berbau anyir. Di sudut paling sempit, tempat orang-orang enggan berhenti terlalu lama, seorang lelaki tua membentangkan terpal lusuhnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena usia yang sudah terlalu lama bertahan di dunia yang keras. Namanya Mbah Sastro, tapi hampir tak ada yang memanggilnya. Ia seperti bayangan yang dibiarkan ada, namun tak pernah dianggap. Tubuhnya bungkuk, tulang punggungnya seakan menyimpan kisah panjang tentang beban hidup yang tak pernah dibagi. Pakaiannya kusam, warnanya tak jelas lagi antara coklat dan abu-abu, penuh tambalan yang dijahit sendiri. Sayur-sayuran yang ia jual sederhana, kangkung, bayam, singkong, dan cabai kecil yang mulai keriput. Tidak ada timbangan digital, hanya neraca tua yang jarumnya sering macet, seolah ikut menua bersamanya. Pedagang lain datang silih berganti, membuka lapak dengan suara ramai dan canda yang dipaksakan. Namun setiap mata yang melirik ke arah Mbah Sastro segera berpaling. Ada rasa iba, tapi lebih besar lagi rasa takut. Di pasar ini, simpati bisa menjadi bencana. Mereka tahu, siapapun yang terlalu dekat dengan lelaki tua itu, bisa ikut merasakan akibatnya. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar. Sepatu bot menghantam tanah becek tanpa peduli. 3 orang preman mendekat, kaos mereka ketat menutup dada penuh tato, wajah mereka keras seperti besi berkarat. Salah satu dari mereka menendang keranjang sayur Mbah Sastro tanpa peringatan. Bayam dan kangkung terlempar, tercampur lumpur. Setoran, bentaknya, seolah kata itu lebih berharga dari nyawa orang di depannya. Mbah Sastro tak membalas, ia hanya menunduk, memungut satu persatu sayur yang terinjak. Sebuah tamparan mendarat di pipinya, keras dan kering. Tubuh renta itu terhuyung, hampir roboh, namun ia menahan diri agar tidak jatuh. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya, tapi tak ada teriakan, tak ada makian. Hanya napas panjang yang ditahan, seperti doa yang dikunci di dada. Pasar mendadak sunyi, semua orang melihat, tapi tak seorang pun bergerak. Ada yang mengepalkan tangan di balik lapak, ada yang menunduk pura-pura sibuk menata dagangan. Ketakutan telah menjadi hukum tak tertulis. Di bawah kekuasaan Bos Edi, keberanian adalah kemewahan yang tak mampu dibeli siapapun. Setelah para preman pergi, Mbah Sastro duduk perlahan. Tangannya yang keriput menyentuh tanah, lalu ke dadanya. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan sesuatu yang tak terdengar di tengah riuh pasar yang kembali hidup. Namun ada ketenangan aneh di wajahnya, ketenangan yang tak dimiliki orang-orang muda di sekitarnya. Seolah pukulan tadi hanyalah debu yang singgah sebentar. Tak seorang pun tahu, di balik tubuh renta dan pakaian lusuh itu, tersimpan amanah besar yang diwariskan dari zaman para wali. Di sudut pasar yang hina itu, jiwa Sunan Kalijaga sedang bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Dan ketika saat itu tiba, pasar ini tak akan pernah sama lagi. Pagi semakin terang, tetapi sudut pasar tempat Mbah Sastro duduk tetap terasa gelap. Orang-orang lalu lalang, menawar harga, tertawa kecil, seakan peristiwa barusan tak pernah terjadi. Bayam yang masih berlumur lumpur kembali ia susun rapi. Setiap helai daun disentuh dengan hati-hati, seolah ia sedang menenangkan luka yang tak kasat mata. Dunia terus berjalan, dan penderitaan lelaki tua itu dianggap bagian dari rutinitas pasar. Beberapa pedagang melirik dari kejauhan. Ada yang menghela napas panjang, ada pula yang menggeleng pelan. Mereka ingat, dulu pernah ada satu orang yang berani membela. Keesokan harinya, lapaknya digusur, dagangannya dibuang, dan ia tak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, pasar belajar satu hal, diam adalah cara paling aman untuk bertahan hidup. Menjelang siang, preman-preman itu kembali. Kali ini lebih santai, seolah mereka sedang berjalan-jalan di wilayah sendiri. Salah satu dari mereka tertawa sambil mengunyah rokok, lalu menendang kaleng kecil tempat Mbah Sastro menyimpan uang receh. Koin-koin berserakan, berbunyi nyaring, seperti ejekan bagi kemiskinan yang sudah terlalu sering dihina. Mbah Sastro bangkit perlahan untuk memungut uangnya. Saat itulah tendangan menghantam perutnya. Tubuhnya terjatuh, napasnya tercekat. Pasar kembali membeku. Tak ada jeritan, tak ada perlawanan. Hanya suara napas berat lelaki tua itu yang terdengar jelas di antara derit roda gerobak dan teriakan pedagang lain yang pura-pura tak tahu. "Kalau mau hidup di sini, bayar," ujar salah satu preman sambil meludah ke tanah.
Kata-kata itu diucapkan ringan, seolah nyawa Mbah Sastro hanyalah angka kecil dalam catatan setoran Bos Edi. Mereka pergi sambil tertawa, meninggalkan luka yang tak dicatat siapapun. Saat rasa sakit mulai mereda, Mbah Sastro duduk bersila di atas terpalnya yang kotor. Tangannya bergetar, namun matanya tetap tenang. Ia menatap keramaian pasar, melihat wajah-wajah yang penuh ketakutan, wajah-wajah yang suatu hari mungkin akan menyesal karena memilih diam. Ada kesedihan di sana, bukan untuk dirinya, melainkan untuk manusia-manusia yang telah kehilangan keberanian. Di dalam dadanya, sesuatu berdenyut pelan. Bukan amarah, bukan dendam. Sebuah ingatan lama muncul, tentang nasihat leluhur yang diwariskan dengan bisikan, bahwa kezaliman selalu merasa abadi, padahal ia rapuh seperti kaca tipis. Kesabaran bukan kelemahan, melainkan cara menunggu saat yang tepat. Mbah Sastro kembali merapikan dagangannya. Darah kering di sudut bibirnya ia seka dengan ujung lengan baju. Tak ada yang tahu, setiap pukulan yang ia terima bukanlah tanda kekalahan, melainkan hitungan mundur. Di pasar yang menganggap penderitaan sebagai hal biasa, sebuah perubahan sedang dipelihara dalam diam, dan ketika waktunya tiba, tak satu pun dari mereka akan siap menghadapinya. Nama Bos Edi tak pernah diucapkan dengan suara keras di pasar itu. Ia beredar seperti bau amis yang melekat di udara, tak terlihat, tapi semua orang tahu ia ada. Lelaki itu menguasai setiap jengkal lahan, setiap lapak, setiap rasa takut yang bersemayam di dada para pedagang. Tak ada surat kepemilikan, tak ada peraturan tertulis, namun semua tunduk. Pasar ini adalah tahtanya, dan hukum yang berlaku hanyalah kehendaknya. Di sebuah bangunan setengah permanen di belakang pasar, Bos Edi duduk di kursi kayu besar dengan sandaran tinggi. Tubuhnya tegap, perutnya maju, dan matanya tajam seperti orang yang terbiasa melihat manusia menyerah. Di sekelilingnya, anak buah keluar masuk membawa laporan setoran. Uang digulung, dilempar ke atas meja, dihitung cepat, lalu disingkirkan tanpa emosi. Bagi Bos Edi, penderitaan orang lain hanyalah angka. Yang tua di sudut timur itu masih hidup. Tanyanya datar, tanpa menoleh. Salah satu preman mengangguk sambil tersenyum miring. Masih, Bos. Keras kepala, tapi jinak. Dipukul juga diam. Bos Edi terkekeh pelan. Ia menyukai orang-orang seperti itu, tak melawan, tak berisik, mudah diinjak. Baginya, Mbah Sastro hanyalah simbol dari ketertiban pasar, yang lemah tahu diri, yang kuat berkuasa. Tak ada rasa curiga, tak ada kekhawatiran. Lelaki tua dengan sayur murah itu terlalu kecil untuk dianggap ancaman. Dunia Bos Edi dibangun di atas keyakinan bahwa rasa takut bisa diwariskan dan dijaga selamanya. Sementara itu, di sudut pasar, Mbah Sastro menatap bangunan tempat Bos Edi biasa berada. Pandangannya kosong, namun dalam. Ada gelombang kenangan lama yang bergerak pelan di kepalanya, tentang raja-raja lalim yang pernah jatuh, tentang kekuasaan yang runtuh karena menganggap dirinya abadi. Bibirnya bergerak, melafalkan doa yang terdengar seperti angin lewat di sela bambu. Langkah-langkah kaki di sekitarnya terasa berat. Setiap orang berjalan sambil memikul ketakutannya masing-masing. Anak-anak pedagang tumbuh dengan melihat kekerasan sebagai pemandangan biasa. Pukulan menjadi bahasa, pemerasan menjadi adat. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, melainkan penjara tanpa jeruji. Menjelang sore, salah satu preman kembali lewat dan menatap Mbah Sastro lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganggunya, ketenangan lelaki tua itu. Tak ada kebencian, tak ada permohonan, hanya sorot mata yang membuat dada terasa sempit. Ia segera membuang muka, mengutuk perasaannya sendiri, lalu pergi. Di balik semua itu, Bos Edi masih tertawa di singgasananya, yakin bahwa pasar akan selalu tunduk. Ia tak tahu, di antara tumpukan sayur murah dan terpal lusuh, sedang tumbuh sesuatu yang tak bisa ia beli, tak bisa ia pukul, dan tak bisa ia kendalikan. Tahta pasar itu kokoh di mata manusia, namun rapuh di hadapan waktu dan kebenaran yang sedang bersiap menampakkan diri. Keesokan harinya, hujan turun sejak dini hari, membuat pasar berbau tanah basah dan sisa-sisa sampah yang mengendap semalaman. Air menetes dari atap seng yang bocor, jatuh tepat di dekat lapak Mbah Sastro. Ia tetap datang seperti biasa, menata dagangannya dengan gerakan pelan, seolah hujan dan dingin tak lagi punya kuasa atas tubuhnya yang renta. Wajahnya pucat, bekas lebam di pipinya belum sepenuhnya hilang. Orang-orang memperhatikannya diam-diam. Ada yang berbisik, ada yang menghela napas panjang.
Beberapa pedagang perempuan menatapnya dengan mata berkaca-kaca, namun tak satu pun berani mendekat. Mereka ingin bertanya mengapa ia tetap bertahan, mengapa ia tidak pergi saja dari pasar terkutuk ini. Namun pertanyaan-pertanyaan itu mati sebelum sempat terucap. Preman-preman kembali datang menjelang siang, lebih banyak dari biasanya. Mereka tertawa keras, seperti ingin memastikan semua orang mendengar bahwa kekuasaan masih berada di tangan mereka. Salah satu dari mereka mendorong Mbah Sastro hingga hampir terjatuh ke genangan air. Tawa meledak, tapi Mbah Sastro hanya memejamkan mata sejenak, lalu bangkit kembali, pakaiannya basah dan kotor. Di balik kelopak mata yang terpejam itu, ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa sakit. Ada dorongan untuk berdiri tegak, untuk menghentikan semua dengan satu gerakan. Namun ia memilih diam yang bukan karena takut, melainkan karena ingat pesan leluhur, bahwa kemarahan yang lahir terlalu cepat hanya akan memperpanjang rantai kezaliman. Seorang pedagang muda yang berdiri tak jauh darinya menggertakkan gigi. Tangannya mengepal, napasnya memburu. Ia ingin maju, ingin berteriak, ingin melakukan sesuatu. Namun tatapan Mbah Sastro yang sekilas terarah padanya membuat langkahnya terhenti. Tatapan itu bukan meminta tolong, melainkan seolah berkata, belum saatnya. Hujan semakin deras, pasar mulai lengang. Preman-preman pergi sambil mengumpat, meninggalkan Mbah Sastro sendirian di sudutnya. Air bercampur darah tipis mengalir di terpal lusuh itu, menghilang ke sela-sela tanah. Lelaki tua itu duduk bersila, punggungnya tegak meski tubuhnya rapuh. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia melafalkan zikir panjang. Setiap kata keluar seperti menata ulang dunia di dalam dirinya. Di tengah kekacauan pasar, ia menemukan ketenangan yang tak bisa disentuh siapapun. Diamnya menjadi benteng, sabarnya menjadi senjata yang belum dihunus. Tak ada yang menyadari bahwa sejak hari itu, diam Mbah Sastro bukan lagi sekadar bertahan. Ia telah menjadi keputusan, sebuah pilihan sadar untuk menunggu waktu yang telah ditetapkan. Dan ketika diam itu akhirnya pecah, pasar ini akan mengerti bahwa kesabaran yang diremehkan bisa berubah menjadi gelombang yang meruntuhkan segalanya. Malam turun perlahan, dan pasar yang siang tadi riuh kini berubah menjadi lorong sunyi yang dipenuhi bau sisa sayur busuk dan genangan air hujan. Lampu-lampu satu persatu dipadamkan. Hanya sudut tempat Mbah Sastro biasa berdagang yang masih tersisa cahaya temaram. Lelaki tua itu belum pulang. Ia duduk bersila di atas terpal lusuhnya, seakan pasar ini adalah rumah yang tak pernah menolaknya, meski manusia di dalamnya sering melakukannya. Tubuhnya terasa remuk, setiap tarikan napas seperti menarik serpihan kaca dari dalam dada. Namun Mbah Sastro tak mengeluh. Ia justru merapatkan kedua telapak tangannya ke dada, menundukkan kepala, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, bibirnya mulai bergerak. Bukan doa yang biasa terdengar di masjid atau pengajian, melainkan untaian kalimat tua, lirih, dan dalam, seperti doa yang lahir dari zaman lain. Angin malam berembus pelan, membuat terpalnya bergeser sedikit. Daun-daun bayam yang tersisa ikut bergetar. Suasana di sekitarnya terasa berubah, seolah pasar ikut menahan napas. Tak ada cahaya aneh, tak ada suara gaib, hanya ketenangan yang menekan, berat namun menenteramkan. Doa itu bukan untuk meminta keselamatan dirinya, melainkan untuk manusia-manusia yang telah lupa bagaimana caranya berdiri tegak. Dalam zikirnya, ingatan lama kembali menyusup. Wajah-wajah para leluhur hadir tanpa wujud, hanya rasa. Nasihat itu kembali terngiang, jelas dan tegas, amanah ini bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk mengalahkan dengan kekerasan, melainkan meluruhkan kesombongan dengan kesabaran. Mbah Sastro menghela napas panjang, menahan getaran di dadanya. Di kejauhan, seorang penjaga malam pasar berhenti melangkah. Ia merasakan sesuatu yang tak biasa, seperti ada hawa sejuk yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ia menoleh ke arah sudut pasar, melihat Mbah Sastro yang duduk diam, namun entah mengapa hatinya terasa bergetar. Ia memilih menjauh, merasa tak pantas mengganggu ketenangan itu. Doa terus mengalir, semakin dalam, semakin pelan. Setiap kata seperti menembus tanah, naik ke udara, lalu kembali sebagai kekuatan yang tak kasat mata. Mbah Sastro membuka matanya perlahan. Ada kelelahan di sana, tapi juga keteguhan yang tak bisa dipatahkan. Ia tahu, jalan yang ia pilih akan semakin berat setelah ini. Ia bangkit perlahan, merapikan dagangan yang tersisa, lalu mengikat terpalnya dengan tali tua. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah pasar yang gelap.
Bukan dengan kebencian, melainkan dengan kasih yang menyakitkan. Pasar ini telah melukai banyak jiwa, dan ia adalah saksi yang tak boleh berpaling. Langkahnya menjauh, menyatu dengan malam. Namun doa yang tertinggal di balik lapak itu belum pergi. Ia menggantung di udara pasar, menunggu waktu untuk menjelma menjadi peristiwa. Dan tanpa disadari siapapun, sejak malam itu, keseimbangan pasar mulai bergeser, perlahan, sunyi, dan tak terelakkan. Pagi berikutnya, Mbah Sastro datang lebih awal dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara lapak-lapak kosong, membuat pasar tampak seperti dunia yang belum sepenuhnya terbangun. Ia duduk di tempatnya, mengeluarkan sayur dari karung goni, lalu berhenti sejenak. Tangannya gemetar lebih hebat dari hari-hari sebelumnya, bukan karena dingin, melainkan karena ingatan yang mulai terbuka kembali tanpa bisa ia cegah. Di sela suara ayam berkokok dan derit roda gerobak, kenangan lama muncul satu persatu. Ada masa ketika Mbah Sastro tidak setua ini, ketika punggungnya masih tegak dan langkahnya mantap. Ia pernah berjalan dari pesantren ke pesantren, menyimak petua para guru yang berbicara tentang dakwah tanpa pedang, tentang jalan Sunan Kalijaga yang menyatu dengan rakyat kecil. Semua itu bukan cerita dongeng, melainkan kehidupan yang pernah ia jalani. Ia teringat sumpah yang diucapkan di hadapan makam leluhur, di sebuah malam yang sunyi. Amanah itu berat, menjaga ruh ajaran, bukan simbolnya. Tidak menunjukkan diri, tidak mencari pengikut, tidak pula menantang kekuasaan secara terbuka. Hanya mengamati, menimbang, dan menunggu hingga kezaliman benar-benar melampaui batas kemanusiaan. Sebuah bekas luka lama di lengannya berdenyut pelan, seakan ikut mengingatkan. Luka itu bukan dari perkelahian pasar, melainkan dari masa lalu yang jauh lebih keras. Masa ketika ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada otot atau amarah, melainkan pada kemampuan menahan diri saat semua dorongan ingin meledak. Seorang pedagang tua yang mengenalnya sejak lama mendekat dengan langkah ragu. "Mbah, panjenengan kok tetap wae ning kene?" tanyanya pelan. Mbah Sastro hanya tersenyum tipis. Senyum itu penuh rahasia, penuh kesedihan, namun juga keteguhan. Tak ada penjelasan, karena tak semua kebenaran harus diucapkan. Dari kejauhan, mata-mata Bos Edi memperhatikan. Mereka melihat Mbah Sastro lebih lama dari biasanya, mencoba menemukan tanda-tanda ketakutan atau rencana pelarian. Yang mereka lihat justru ketenangan yang mengganggu. Seolah lelaki tua itu telah berdamai dengan sesuatu yang tak mereka pahami. Di dalam dada Mbah Sastro, masa lalu dan masa kini bertemu. Jalan yang ia pilih dulu kembali menuntut jawaban. Apakah ia akan terus diam, ataukah sudah tiba saatnya amanah itu bergerak lebih jauh dari doa dan kesabaran? Pertanyaan itu berputar tanpa suara, namun beratnya terasa sampai ke tulang. Ia menatap matahari yang mulai naik di balik atap pasar. Cahaya pagi menyentuh wajahnya, memperjelas keriput yang menyimpan puluhan tahun penantian. Masa lalu tak lagi sekadar kenangan. Ia kini berdiri di ambang pintu, siap melangkah kembali ke jalan yang pernah ia sumpah untuk jaga, jalan sunyi yang suatu hari akan mengubah segalanya. Hari itu pasar terasa lebih berat dari biasanya, seolah udara ikut memikul rahasia yang tak terucap. Mbah Sastro duduk diam di sudutnya, menatap orang-orang yang berlalu lalang dengan wajah lelah dan mata yang kosong. Ia melihat ketakutan yang diwariskan dari hari ke hari, menjelma kebiasaan, lalu berubah menjadi kepasrahan. Pemandangan itu menusuk lebih dalam daripada pukulan para preman. Amanah yang ia simpan selama puluhan tahun berdenyut pelan di dalam dadanya. Bukan berupa pusaka, bukan pula ilmu untuk menjatuhkan lawan. Amanah itu adalah jiwa Sunan Kalijaga yang mengajarkan bahwa perubahan harus lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Bahwa kezaliman tak selalu dilawan dengan darah, tetapi dengan keberanian untuk tetap benar saat semua orang memilih salah. Ia teringat pesan terakhir gurunya, disampaikan dengan suara lirih di sebuah langgar kecil. "Jika engkau ingin diuji, engkau akan diletakkan di tempat paling hina. Di sanalah amanah itu akan memanggilmu." Mbah Sastro menghela napas panjang. Kini ia mengerti, pasar ini adalah ujian itu, dan dirinya telah lama berada di pusatnya. Seorang anak kecil, putra salah satu pedagang, berdiri tak jauh dari lapaknya. Anak itu memandangi lebam di wajah Mbah Sastro dengan mata polos. "Mbah, sakit ya?" tanyanya jujur. Pertanyaan sederhana itu mengguncang hati Mbah Sastro lebih keras dari tendangan manapun. Ia tersenyum, mengusap kepala anak itu, lalu berkata pelan bahwa tidak semua luka terasa sakit jika hati masih bisa menjaga niat baik.
Dari kejauhan, Bos Edi memperhatikan melalui anak buahnya. Ia mendengar laporan tentang ketenangan lelaki tua itu, tentang tatapan yang tak pernah berubah meski dihina. Sesuatu di dalam dirinya mulai terusik. Bukan takut, melainkan rasa tidak nyaman, seperti melihat api kecil yang dibiarkan menyala di gudang penuh jerami. Di dalam diri Mbah Sastro, keputusan mulai terbentuk, meski belum sepenuhnya tampak. Ia tak akan mengangkat tangan, tak akan melawan dengan cara yang sama. Namun amanah itu menuntut langkah, sekecil apapun, agar jiwa-jiwa yang tertindas tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ia mulai berbicara dengan pedagang yang berani mendekat, bukan tentang perlawanan, melainkan tentang harga diri. Tentang bagaimana manusia tak diciptakan untuk diinjak terus-menerus. Kata-katanya sederhana, nyaris seperti nasihat orang tua biasa, namun entah mengapa menancap dalam di hati yang mendengarnya. Saat matahari condong ke barat, Mbah Sastro kembali duduk diam. Amanah itu belum sepenuhnya ia buka, namun pintunya telah ia sentuh. Di balik kesunyiannya, sebuah proses telah dimulai, perlahan, nyaris tak terlihat, namun tak bisa dihentikan. Jiwa Sunan Kalijaga sedang bangkit, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan dunia bahwa kesabaran pun punya batas, dan kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Pagi itu pasar belum sepenuhnya ramai ketika kekerasan kembali datang, kali ini tanpa canda dan tanpa peringatan. Preman-preman Bos Edi muncul dengan wajah tegang, langkah mereka cepat dan berat, seolah membawa perintah yang tak boleh gagal. Udara terasa dingin meski matahari mulai naik. Orang-orang yang melihat segera menyingkir, menyisakan lorong sempit menuju lapak Mbah Sastro. Salah satu dari mereka meraih terpal lusuh itu dan menariknya keras. Sayur-sayuran terlempar, keranjang kayu pecah menghantam tanah. Mbah Sastro bangkit refleks, namun sebuah pukulan telak menghantam dadanya. Napasnya terhempas keluar, tubuhnya terjatuh dengan suara berat yang membuat beberapa orang menutup mulut menahan ngeri. Tendangan demi tendangan mendarat tanpa ampun. Tak ada teriakan, tak ada makian dari korban. Hanya suara tubuh renta yang dihantam, dan erangan tertahan yang terdengar seperti angin patah. Darah mengalir lebih deras dari sebelumnya, membasahi tanah pasar yang kotor, menyatu dengan lumpur dan sisa-sisa sayur. Pasar membeku, wajah-wajah pucat mengintip dari balik lapak. Beberapa pedagang perempuan menangis dalam diam. Seorang pemuda hampir maju, namun ditahan oleh temannya. Ketakutan kembali menang, meski hati mereka memberontak. Kekuasaan Bos Edi masih terlalu dekat, terlalu nyata. Di tengah hujan pukulan itu, Mbah Sastro memejamkan mata. Dalam gelap yang ia ciptakan sendiri, ia mendengar kembali suara leluhur, lebih jelas dari sebelumnya. Bukan perintah untuk melawan, melainkan pertanyaan, sampai di sini kau membiarkan kezaliman mengajarkan ketakutan. Dadanya terasa sesak, bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh beratnya amanah yang kini mengetuk keras. Ketika para preman akhirnya pergi, mereka meninggalkan Mbah Sastro tergeletak tak bergerak. Beberapa orang mengira ia telah mati. Seorang pedagang tua mendekat dengan langkah gemetar, memeriksa napasnya. Ada tarikan lemah, tapi nyata. Lelaki renta itu masih hidup, seolah dunia belum mengizinkannya pergi. Dengan sisa tenaga, Mbah Sastro membuka mata. Pandangannya buram, namun ada cahaya tenang di sana. Bibirnya bergerak, melafalkan doa pendek yang nyaris tak terdengar. Setiap kata seperti sumpah baru, diucapkan di atas darah dan luka. Hari itu, sesuatu berubah. Luka yang ia terima bukan sekadar luka tubuh. Ia adalah garis batas yang akhirnya terlewati. Pasar mungkin masih diam, Bos Edi mungkin masih berkuasa, tetapi di dalam diri Mbah Sastro, sebuah keputusan telah lahir. Kesabaran telah mencapai ujungnya, dan amanah jiwa itu tak bisa lagi hanya disimpan. Sebuah babak baru telah dimulai, dan tak ada jalan kembali. Pasar belum sepenuhnya pulih dari pagi berdarah itu ketika seorang pemuda bernama Raka berdiri terpaku di ujung lorong. Ia baru datang membawa karung bawang dari gudang, namun langkahnya terhenti saat melihat Mbah Sastro terbaring lemah. Dadanya bergetar, bukan hanya oleh marah, tapi oleh rasa malu, karena ia ada di sana, melihat semuanya, dan tetap membiarkannya terjadi. Raka bukan pedagang lama, ia baru beberapa bulan mengais hidup di pasar itu. Namun sejak awal, ada sesuatu tentang Mbah Sastro yang membuatnya gelisah. Ketika orang lain menertawakan atau menghindar, Raka justru sering mencuri pandang. Ia tak mengerti mengapa lelaki tua itu selalu tampak tenang, seolah dunia tak pernah benar-benar bisa menyentuh batinnya.
Saat orang-orang sibuk membersihkan darah di tanah, Raka mendekat. Ia melihat wajah Mbah Sastro dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Lebam dan luka itu nyata, namun sorot matanya, meski redup, menyimpan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Bukan tatapan korban, melainkan tatapan seseorang yang sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa sakitnya sendiri. Tanpa sadar, Raka membantu mengangkat tubuh Mbah Sastro ke bangku kayu. Tangannya gemetar, ketika jemarinya menyentuh lengan lelaki tua itu, ada getaran halus yang membuatnya terdiam. Seperti menyentuh air tenang yang sangat dalam. Mbah Sastro membuka mata sedikit, menatap Raka lama, lalu tersenyum tipis. Tatapan itu menghantam hati Raka. Tak ada permintaan tolong di sana, tak ada keluhan. Yang ada justru rasa percaya yang aneh, seolah lelaki tua itu melihat sesuatu dalam diri Raka yang bahkan ia sendiri belum mengenalnya. "Nduk, ojo wedi," bisik Mbah Sastro lirih, suaranya serak namun mantap. "Jangan takut." Sejak saat itu, Raka tahu hidupnya tak akan sama. Kata-kata sederhana itu menempel di dadanya, mengusir kebiasaan diam yang selama ini ia anggap wajar. Ia melihat sekeliling, wajah-wajah yang menunduk, mata-mata yang menghindar. Untuk pertama kalinya, ia membenci pasar ini, dan sekaligus membenci dirinya sendiri. Dari kejauhan, salah satu preman memperhatikan interaksi itu. Matanya menyipit, mencatat wajah Raka. Sebuah benih kecurigaan tumbuh. Bagi kekuasaan, perubahan selalu dimulai dari orang-orang kecil yang berani melihat lebih dalam. Saat matahari naik tinggi, Mbah Sastro memejamkan mata kembali. Napasnya masih berat, namun teratur. Raka duduk di sampingnya, tak bergeming. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu satu hal, hari ini ia telah melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Dan ketika seseorang benar-benar melihat, diam tak lagi menjadi pilihan yang mudah. Malam turun dengan sunyi yang menekan. Pasar telah lama kosong ketika Raka akhirnya membantu membawa Mbah Sastro ke sebuah gubuk kecil di belakang los ikan, tempat orang-orang biasa berteduh dari hujan. Tubuh lelaki tua itu panas, napasnya berat, namun wajahnya justru tampak lebih damai dibanding siang tadi. Raka duduk bersila di sampingnya, merasa kecil dan bingung di hadapan penderitaan yang tak ia pahami sepenuhnya. Di luar, angin berembus membawa bau amis pasar yang tak pernah benar-benar pergi. Di dalam gubuk, hanya ada suara napas dan detak waktu. Raka hampir tertidur ketika mendengar Mbah Sastro menggumam pelan, kata-kata yang tak ia mengerti, seperti bahasa lama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suaranya bukan seperti orang mengigau, melainkan seperti seseorang yang sedang berbicara dengan tamu yang tak terlihat. Di alam antara sadar dan tidur, Mbah Sastro tenggelam dalam mimpi yang terasa lebih nyata daripada luka di tubuhnya. Ia melihat jalan tanah panjang yang diterangi obor. Di ujung jalan itu berdiri seorang lelaki berjubah sederhana, wajahnya teduh, matanya dalam. Tak ada kemegahan, tak ada cahaya menyilaukan, hanya wibawa sunyi yang membuat dada terasa penuh. "Kesabaranmu telah menggenap," ujar sosok itu tanpa menggerakkan bibir. Suaranya bergema langsung di hati. Diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi pembiaran. Amanah, bukan untuk disembunyikan selamanya. Mbah Sastro ingin bersujud, namun kakinya tak bergerak. Ia hanya mampu menunduk, menahan getar yang menyusup hingga ke tulang. Sosok itu melangkah mendekat. "Ingat, bukan tanganmu yang akan meruntuhkan kezaliman, tapi keberanian yang kau bangunkan dalam diri mereka." Sebuah telapak tangan seolah menyentuh dadanya, hangat dan menenangkan. Luka-luka yang ia rasakan seperti menjauh, digantikan oleh kejelasan yang lama ia tunggu. Mbah Sastro terbangun dengan tarikan napas panjang. Keringat dingin membasahi keningnya. Raka tersentak, segera mendekat. Mata lelaki tua itu terbuka, jernih meski tubuhnya lemah. Ada cahaya baru di sana, bukan cahaya amarah, melainkan keteguhan yang tak bisa digoyahkan. "Le," panggil Mbah Sastro pelan. Raka menunduk mendekat. "Yen mengkokowen delok ketidakadilan, ojo mung delok. Elingo wong-wong, kanti becik. Jika nanti kau melihat ketidakadilan, jangan hanya melihat. Ingatkan orang-orang, dengan cara yang baik." Raka menelan ludah, merasakan berat pesan itu jatuh ke pundaknya. Di luar gubuk, malam terus berjalan. Namun sejak saat itu, arah telah ditetapkan. Petunjuk leluhur tak lagi berupa bisikan samar, melainkan jalan yang jelas meski terjal. Mbah Sastro memejamkan mata kembali, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan. Dan Raka, tanpa ia sadari,
telah dipilih untuk menjadi saksi, bahkan mungkin lebih dari itu, dari perubahan yang akan segera mengguncang pasar dan semua ketakutan yang menguasainya. Pagi itu pasar terasa asing, seolah ada sesuatu yang bergeser tanpa bisa dilihat mata. Para pedagang datang dengan langkah ragu, menoleh ke kanan dan kiri lebih sering dari biasanya. Mereka berbisik tentang kejadian kemarin, tentang darah yang tumpah dan tentang lelaki tua yang seharusnya sudah tumbang, namun masih bernapas. Nama Mbah Sastro tak lagi disebut dengan nada iba, melainkan dengan kehati-hatian yang aneh. Raka datang lebih awal dan langsung menuju sudut tempat Mbah Sastro biasa berjualan. Lapak itu masih kosong, terpalnya belum terbentang, keranjangnya belum terlihat. Kekosongan itu justru membuat banyak orang diam-diam memperhatikan. Beberapa pedagang merasa lega, mengira lelaki tua itu akhirnya pergi. Namun sebagian lain merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan, seperti kehilangan sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Preman-preman Bos Edi muncul seperti biasa, tapi langkah mereka tak lagi seangkuh kemarin. Salah satu dari mereka mengeluh pusing, yang lain tampak pucat dan mudah tersinggung. Tawa mereka terdengar dipaksakan, tak sekeras dulu. Saat melewati sudut lapak Mbah Sastro, mereka berhenti sejenak, saling pandang, lalu melanjutkan langkah tanpa komentar. Sesuatu yang kecil, namun tak luput dari mata Raka. Menjelang siang, Mbah Sastro akhirnya datang. Tubuhnya masih lemah, jalannya terlatih, namun wajahnya tenang seperti air danau yang dalam. Orang-orang spontan menyingkir memberi jalan, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang muncul tanpa disadari. Ia duduk, membentangkan terpalnya, lalu mulai menata sayur dengan gerakan pelan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Beberapa pedagang memberanikan diri mendekat. Bukan untuk membeli, melainkan sekadar menatap, memastikan lelaki tua itu nyata. Mbah Sastro mengangguk pelan, tersenyum tipis, dan mengucapkan salam sederhana. Kata-kata itu terdengar biasa, namun terasa berbeda. Ada kehangatan yang membuat dada terasa lapang, dan entah mengapa, membuat orang ingin berlama-lama berdiri di dekatnya. Raka memperhatikan semuanya dengan jantung berdebar. Ia melihat ketakutan yang mulai retak, meski hanya garis halus. Ia mendengar pedagang-pedagang berbicara tentang harga yang tak adil, tentang setoran yang mencekik, tentang hidup yang semakin sempit. Percakapan itu, dulu hanya ada di dalam hati, kini mulai keluar lewat bisikan. Dari bangunan belakang pasar, Bos Edi menerima laporan yang tak biasa. Preman-premannya tak lagi segarang dulu, setoran sedikit menurun, dan suasana pasar berubah. Ia mengerutkan kening, merasakan gangguan yang tak bisa ia sentuh. Cuma orang tua, gumamnya, berusaha menenangkan diri, namun ada kegelisahan yang tak mau pergi. Hari itu berlalu tanpa kekerasan, sesuatu yang jarang terjadi. Saat matahari condong ke barat, Mbah Sastro menatap pasar dengan pandangan panjang. Ia tahu, perubahan belum terjadi sepenuhnya. Namun tanda-tandanya telah muncul, kecil dan rapuh, seperti tunas di sela batu. Dan selama tunas itu masih hidup, kezaliman tak akan pernah benar-benar menang. Sejak pagi itu, pasar tak lagi sepenuhnya tunduk pada kebiasaan lama. Bisikan-bisikan tumbuh seperti rumput liar di sela langkah orang-orang yang dulu memilih diam. Mbah Sastro duduk di sudutnya, tubuhnya masih lemah, namun sorot matanya jernih dan tajam. Ia tak mengangkat suara, tak memanggil massa, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat banyak hati gelisah. Raka berdiri tak jauh darinya, membantu menata sayur, mendengarkan percakapan yang mengalir tanpa sengaja. Pedagang-pedagang mulai berani mengeluh di hadapan Mbah Sastro. Tentang setoran yang tak masuk akal, tentang pukulan yang diterima tanpa sebab. Lelaki tua itu hanya mendengar, mengangguk, lalu menjawab dengan kalimat pendek yang sederhana, namun terasa seperti cermin bagi keberanian yang lama hilang. Ketika salah satu preman datang untuk menarik setoran, langkahnya ragu. Tangannya terangkat setengah, lalu turun kembali. Ia menatap Mbah Sastro, lalu menoleh ke pedagang lain yang kini berani menatap balik. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuasaan tak lagi berdiri sendiri. Ia pergi tanpa banyak kata, meninggalkan kebingungan di belakangnya. Di dalam dada Mbah Sastro, sesuatu yang lama terpendam kini bergerak bebas. Ia merasakan amanah itu bangkit bukan sebagai amarah, melainkan sebagai kejernihan. Setiap napasnya terasa lebih ringan, seolah luka-luka di tubuhnya hanya sisa-sisa perjalanan yang telah dilalui. Jiwa Sunan Kalijaga tak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai arus tenang yang tak terbendung.
Bos Edi mulai kehilangan tidur. Laporan demi laporan membuat dadanya sesak. Preman-premannya gelisah, pedagang-pedagang tak lagi sepenuhnya patuh. Ia mengirim orang untuk mengawasi Mbah Sastro, mencoba mencari celah. Namun yang mereka temukan hanyalah lelaki tua yang menjual sayur, tersenyum, dan berbicara tentang harga diri seolah itu hal paling biasa di dunia. Menjelang sore, hujan turun ringan. Mbah Sastro berdiri perlahan, menatap orang-orang yang berkumpul di dekat lapaknya. Ia berbicara singkat, tanpa nada menggurui. Tentang manusia yang diciptakan merdeka, tentang takut yang tak boleh diwariskan kepada anak-anak. Kata-katanya mengalir seperti air hujan, tenang, tapi meresap hingga ke akar. Raka merasakan dadanya bergetar. Ia melihat perubahan di wajah-wajah sekitar, mata yang dulu menunduk kini mulai menatap lurus. Ia mengerti, inilah kebangkitan yang sebenarnya. Bukan teriakan, bukan perlawanan fisik, melainkan kesadaran yang menyebar dari satu jiwa ke jiwa lain. Saat pasar mulai sepi, Mbah Sastro duduk kembali, kelelahan namun damai. Ia tahu jalan di depan masih panjang dan berbahaya. Namun kebangkitan itu telah dimulai, dan ia tak lagi sendirian. Di balik tubuh renta itu, jiwa yang lama bersembunyi kini berdiri tegak, siap menuntun tanpa memaksa, dan melawan tanpa membenci. Ketenangan pasar justru menjadi gangguan terbesar bagi Bos Edi. Dari balik jendela sempit kantornya, ia memandang aktivitas yang berjalan terlalu rapi, terlalu sunyi. Tak ada teriakan, tak ada keributan, dan itulah yang membuat dadanya terasa panas. Kekuasaan yang biasa hidup dari ketakutan kini seperti kehilangan pijakan, dan ia tak mengerti bagaimana itu bisa terjadi hanya karena seorang pedagang sayur tua. Laporan demi laporan datang dengan nada yang tak biasa. Preman-premannya mengeluh sulit menarik setoran, bukan karena dilawan, melainkan karena ditatap balik. Tatapan yang tenang, tak menantang, namun membuat tangan mereka gemetar. Bos Edi membanting meja. Ia bisa menghadapi perlawanan, bisa mematahkan pemberontakan, tapi ketenangan semacam itu membuatnya merasa telanjang. Ia memerintahkan pengawasan lebih ketat. 2 orang anak buah ditugaskan mengikuti Mbah Sastro sejak subuh hingga pasar tutup. Namun yang mereka laporkan justru membuat Bos Edi semakin gusar. Tak ada rapat rahasia, tak ada ajakan melawan. Hanya percakapan kecil, senyum, dan kalimat sederhana yang entah bagaimana mengubah sikap orang-orang. Bos Edi akhirnya memutuskan turun sendiri. Ia berjalan menyusuri pasar dengan langkah berat, diiringi anak buahnya. Orang-orang menyingkir, namun kali ini bukan dengan tunduk penuh takut, melainkan dengan kewaspadaan yang dingin. Matanya menyapu lapak demi lapak, hingga berhenti di sudut tempat Mbah Sastro duduk. Untuk sesaat, dunia terasa menyempit. Tatapan mereka bertemu. Bos Edi menunggu rasa gentar, namun yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang menusuk. Mbah Sastro berdiri perlahan, tubuhnya masih bungkuk, namun ada wibawa sunyi yang membuat udara di sekitar terasa berat. "Kowe seng duwe pasar iki?" tanya Mbah Sastro pelan, suaranya nyaris seperti angin. Pertanyaan sederhana itu membuat Bos Edi tercekat. Tak ada tuduhan, tak ada ancaman, namun kalimat itu terasa seperti membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat dalam dirinya. Bos Edi tertawa keras, berusaha menutupi kegelisahan. Ia mengucapkan kata-kata kasar, mengingatkan siapa yang berkuasa. Namun setiap kalimatnya terasa kosong, memantul kembali ke dadanya sendiri. Mbah Sastro hanya menunduk sedikit, seolah mendengar keluhan anak kecil yang tersesat. Di sekeliling mereka, orang-orang berhenti bekerja. Tak ada yang berani bicara, tapi tak satu pun memalingkan wajah. Raka merasakan jantungnya hampir melonjak keluar. Ia tahu, ini bukan bentrokan fisik, melainkan pertarungan yang jauh lebih berbahaya, pertarungan antara ketakutan lama dan keberanian yang baru lahir. Bos Edi akhirnya berbalik pergi, wajahnya merah dan rahangnya mengeras. Ia merasa kalah tanpa dipukul, digugat tanpa dituduh. Di sudut pasar, Mbah Sastro duduk kembali, napasnya berat namun teratur. Ia tahu, hari ini bukan akhir. Namun satu hal menjadi jelas, kekuasaan yang terusik tak akan diam, dan badai yang sesungguhnya sedang bersiap datang. Malam itu pasar tak sepenuhnya tidur. Lampu-lampu kios telah padam, namun bayangan ketegangan masih menggantung di udara seperti kabut tipis yang enggan pergi. Raka merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sejak Bos Edi datang siang tadi, gerak-gerik preman berubah. Mereka tak lagi mondar-mandir sambil tertawa, melainkan berkelompok dalam diam, menunggu perintah yang tak terucap.
Mbah Sastro memilih tetap tinggal lebih lama. Ia duduk sendirian di sudut pasar, terpalnya telah digulung, sayur-sayuran disimpan rapi. Malam menyelimuti tubuhnya yang renta, namun wajahnya justru tampak lebih tenang dari biasanya. Seolah ia telah sampai di titik yang lama ia persiapkan, titik di mana menghindar tak lagi menjadi pilihan. Langkah kaki terdengar mendekat, bukan langkah tergesa, melainkan mantap dan berat. Bos Edi muncul dari balik gelap, hanya ditemani dua orang anak buah yang berhenti beberapa meter di belakangnya. Tak ada teriakan, tak ada ancaman terbuka. Hanya kehadiran yang penuh tekanan, seperti bayangan besar yang menutup cahaya. "Kowe pinter ngomong, Mbah," ujar Bos Edi akhirnya, suaranya rendah dan penuh sindiran. Tapi pasar iki duduk panggung ceramah. Ia berdiri tegak, mencoba menunjukkan kuasa yang selama ini membuat orang-orang gemetar. Namun malam itu berbeda, tak ada sorak, tak ada tunduk. Hanya sunyi yang memantul di antara mereka. Mbah Sastro berdiri perlahan, nafasnya terdengar jelas, namun suaranya tetap lembut. Ia tak menatap Bos Edi dengan kemarahan, melainkan dengan iba yang dalam. "Aku orang jupuk apa-apa saka kowe," katanya pelan. "Aku mung ngelingke, kuasa ikut titipan, dudu duweke selawase. Kekuasaan itu titipan, bukan milik selamanya." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada makian. Bos Edi merasa dadanya sesak. Kenangan lama yang ia kubur rapat-rapat tiba-tiba muncul, tentang masa miskin, tentang janji untuk tak pernah diinjak lagi. Ia marah karena merasa dibaca, karena lelaki tua di depannya melihatnya bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang rapuh. "Tutup mulutmu," bentaknya, "maju satu langkah." Anak buahnya ikut bergerak, siap jika perintah keluar. Namun Mbah Sastro tak mundur. Ia berdiri di tempatnya, kecil dan renta, namun tak tergoyahkan. Tak ada ketakutan di matanya, hanya keteguhan yang membuat langkah Bos Edi terhenti di tengah jalan. Di kejauhan, Raka dan beberapa pedagang mengintip dari balik bayangan. Jantung mereka berdebar, menunggu ledakan. Namun yang terjadi justru keheningan panjang. Malam seakan menahan napas, memberi ruang bagi dua dunia yang bertabrakan, dunia kekerasan dan dunia kesadaran. Bos Edi akhirnya mundur selangkah. Bukan karena kalah, tapi karena ragu. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan pasar dalam kesunyian yang bergetar. Mbah Sastro duduk kembali, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia tahu, setelah malam ini, tak ada lagi jalan tengah. Konfrontasi telah terjadi tanpa darah, namun dampaknya akan jauh lebih besar. Malam ini menandai awal runtuhnya sesuatu yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Keesokan paginya, pasar terbangun dengan perasaan ganjil, seperti seseorang yang baru melewati mimpi buruk namun belum yakin apakah telah benar-benar terjaga. Para pedagang membuka lapak dengan hati-hati, menunggu sesuatu yang tak bisa mereka sebutkan. Nama Bos Edi masih ada di udara, namun kekuatannya terasa menipis, seperti bayangan yang mulai pudar saat matahari naik. Preman-preman datang lebih siang dari biasanya. Langkah mereka tak lagi mantap. Salah satu dari mereka berhenti lama di ujung lorong, memandangi para pedagang yang kini berani menatap balik. Tak ada teriakan, tak ada setoran yang dipaksa. Ketika ia mengulurkan tangan, seorang pedagang tua menggeleng pelan. Isyarat kecil itu membuat tangan sang preman gemetar, lalu jatuh ke samping tubuhnya sendiri. Bisik-bisik berubah menjadi suara pelan. Keluhan yang dulu hanya ada di dada kini keluar sebagai kalimat sederhana. "Wis cukup," kata seseorang. "Kita pengin dagang tenang. Tak ada pekikan, tak ada ajakan memberontak, hanya kejujuran yang lama dipendam." Kata-kata itu menyebar cepat, menular dari satu lapak ke lapak lain. Raka berdiri di dekat Mbah Sastro, menyaksikan perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat keberanian tumbuh bukan dari amarah, melainkan dari rasa saling percaya. Mbah Sastro sendiri hanya duduk, menunduk, seolah semua ini bukan perbuatannya. Namun setiap orang tahu, pusat perubahan itu bermula dari sudut pasar yang dulu paling hina. Bos Edi menerima kabar buruk bertubi-tubi. Setoran berhenti, preman-premannya menolak memukul, beberapa bahkan memilih pergi, tak mau lagi menjadi alat ketakutan. Untuk pertama kalinya sejak berkuasa, Bos Edi merasa sendirian. Dinding-dinding kekuasaannya yang dibangun dari rasa takut runtuh tanpa suara, ambruk oleh keberanian kecil yang ia remehkan. Menjelang siang, aparat datang ke pasar, bukan karena laporan resmi, melainkan karena suara-suara yang akhirnya berani keluar bersama.
Para pedagang berbicara serempak, saling menguatkan. Tak ada kebencian yang meledak, hanya keinginan sederhana untuk hidup tanpa diperas. Hukum yang lama tertidur kini terbangun oleh keberanian kolektif. Bos Edi tak terlihat hari itu. Kabarnya ia pergi terburu-buru, meninggalkan kantor kecilnya dalam keadaan kosong. Tak ada perlawanan terakhir, tak ada adegan heroik. Kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan memang selalu runtuh dengan cara yang memalukan, perlahan, sunyi, dan ditinggalkan oleh mereka yang dulu menopangnya. Saat matahari condong ke barat, pasar terasa lebih lapang. Orang-orang tersenyum canggung, seolah baru belajar bernapas. Mbah Sastro menatap sekeliling dengan mata letih namun damai. Kerajaan pasar telah runtuh, bukan oleh pukulan, melainkan oleh kesadaran. Dan di tengah reruntuhan ketakutan itu, lahirlah harapan yang tak lagi bisa dibungkam. Pagi itu pasar kembali ramai, namun ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Sudut tempat Mbah Sastro biasa duduk terlihat bersih, terlalu bersih, seolah tangan tak terlihat telah merapikannya semalaman. Terpal lusuh itu tak ada, keranjang kayu yang retak pun menghilang. Orang-orang berhenti sejenak ketika melewati sudut itu, merasakan kehilangan yang datang tanpa pamit. Raka mencari kesana kemari. Ia bertanya pada penjaga malam, pada pedagang ikan, pada penjual kopi yang biasa datang paling pagi. Tak satu pun tahu kemana Mbah Sastro pergi. Beberapa mengaku melihatnya berjalan saat subuh, langkahnya pelan namun tegap, menyusuri lorong pasar yang masih gelap. Tak ada barang bawaan, tak ada tujuan yang disebutkan. Di bangku kayu dekat sudut itu, Raka menemukan sesuatu yang tertinggal. Sebuah kain kecil terlipat rapi, berwarna coklat pudar. Di dalamnya ada catatan singkat, ditulis dengan huruf sederhana. Urip sing becik iku migunani, ora kudu katon. Hidup yang baik itu bermanfaat, tak harus terlihat. Tangan Raka gemetar saat membacanya. Pasar berjalan seperti biasa, namun suasananya tak lagi sama. Orang-orang kini saling menyapa, saling membantu menata lapak. Tak ada teriakan, tak ada pukulan. Ketika masalah muncul, mereka berbicara. Ketika ada yang mencoba bersikap kasar, yang lain berdiri di samping korban tanpa perlu diminta. Keberanian itu terasa alami, seolah telah lama ada dan baru sekarang diizinkan keluar. Raka duduk di sudut pasar hingga siang, menatap tempat kosong itu dengan dada penuh. Ia ingin berterima kasih, ingin bertanya banyak hal, ingin meminta petunjuk. Namun ia tahu, kepergian ini adalah bagian dari ajaran yang tak pernah diucapkan dengan suara keras. Ada pelajaran tentang tidak melekat, tentang pergi setelah tugas selesai. Di kejauhan, pasar menerima wajah baru, lebih tertib, lebih manusiawi. Aparat sesekali datang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan keadaan aman. Para preman yang dulu berkuasa tak kembali. Beberapa di antaranya memilih pekerjaan lain, menunduk ketika berpapasan, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Menjelang sore, angin berembus lembut. Raka berdiri, merapikan lapak kecilnya, lalu duduk di sudut yang dulu diisi Mbah Sastro. Ia tak menggantikan, tak mengklaim. Ia hanya menjaga ruang itu, menjaga ingatan dan nilai yang dititipkan tanpa upacara. Tak ada yang tahu kemana Mbah Sastro pergi. Mungkin ia menyusuri pasar lain yang lebih gelap, mungkin kembali ke sunyi yang lebih dalam. Namun satu hal menjadi pasti, ia tak menghilang. Ia berpindah. Dan jejaknya kini hidup di langkah-langkah orang yang memilih berani tanpa bising, adil tanpa amarah, dan pergi tanpa meninggalkan luka. Pagi terakhir itu datang dengan cahaya yang lembut. Pasar berdenyut pelan, tidak lagi sebagai tempat ketakutan, melainkan ruang hidup yang kembali menemukan napasnya. Orang-orang membuka lapak sambil bercakap ringan, anak-anak berlari di sela gerobak tanpa dimarahi, dan senyum, yang dulu terasa mahal, kini muncul dengan wajar. Di sudut pasar, ruang kosong itu tetap dibiarkan apa adanya, seolah menjadi penanda dari sesuatu yang tak ingin dilupakan. Raka duduk di sana, bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai penjaga nilai. Ia menjual dagangan sederhana, menimbang dengan jujur, berbicara dengan sopan. Sesekali ia menoleh ke sudut itu, mengingat tatapan tenang yang pernah mengubah arah hidupnya. Ia tak lagi menunggu Mbah Sastro kembali, karena ia mengerti, yang diwariskan bukan tubuh, melainkan cara berdiri sebagai manusia. Waktu berjalan, dan cerita tentang lelaki tua itu menyebar ke pasar-pasar lain. Bukan sebagai legenda yang dibesar-besarkan, melainkan sebagai kisah yang diceritakan lirih, tentang kesabaran yang tak tunduk, tentang keberanian yang tak berisik.
Orang-orang mendengarnya dan mengangguk pelan, seolah menemukan kembali sesuatu yang lama hilang dari diri mereka sendiri. Di suatu tempat yang jauh, Mbah Sastro melangkah pelan menyusuri jalan tanah. Punggungnya masih bungkuk, namun langkahnya ringan. Ia berhenti sejenak, menatap matahari pagi, lalu tersenyum. Amanah itu telah berpindah, tidak pada satu orang, tetapi pada banyak hati yang kini berani memilih kebenaran tanpa perlu sorotan. Pasar itu tak pernah lagi dikuasai satu nama. Kekuasaan tak lagi berdiri di atas pukulan, melainkan pada kesepakatan dan rasa saling menjaga. Ketika ada bibit kezaliman muncul, ia tak tumbuh subur, bukan karena takut, melainkan karena tak lagi mendapat ruang. Orang-orang telah belajar berdiri bersama, tanpa perlu teriak atau marah. Raka menutup lapaknya saat senja. Ia duduk sejenak, menatap langit yang memerah, lalu mengucap doa pendek seperti yang pernah ia dengar dari bibir Renta itu. Doa untuk keberanian yang lembut, untuk kesabaran yang tegas, dan untuk keadilan yang tidak haus darah. Angin sore membawa doa itu pergi, entah kemana, namun terasa sampai. Di sudut pasar, warisan itu hidup, sunyi namun nyata. Bukan dalam bentuk patung atau nama jalan, melainkan dalam pilihan